sebelum hewan atau daging korban itu dibagikan, jangan pernah mengambil barang sedikit pun. Itu haram. Kenapa? Belum menjadi hak. Kadang-kadang aduh kepala hilang bagai. Kadang-kadang aduh bagi kaki nak cukui. Kadang-kadang aduh daging malayang bagai. Tidak boleh. Oh sekali setahun ya Pak. Iyo sekali setahun. Dosa sekali setahun. Dia giah makan anak bini itu. Tak halal itu. Walaupun sedikit sekalipun. Walaupun sedikit. Maka hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita mengambil, memasukkan ke dalam diri kita dan kawak makan menjadi darah dan daging dari makanan-makanan yang haram. Allah akan minta itu. Itulah yang pertama nanti yang akan dihisab dan akan diazab. Jangan gara-gara sakit lo bermasalah wak besok di akhirat. Belum hak kita. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah Azza wa Jalla. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan kita umur panjang, kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena semua itu tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan, dan semua itu ada pada kita. Umur awak panjang, badan sehat, waktu luang aduh ke rumah saji untuk ibadah, dan kita alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban telah diambang pintu. Hari Raya Akbar, mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu dan jumpa. Idul Adha adalah hari raya yang besar di dalam Islam. Begitu besarnya sampai mengumandangkan takbir itu 3 hari, 11, 12, 13 tambah dengan 10. Dalam rentang waktu yang 3 hari itu atau 4 hari itu boleh melaksanakan penyembelihan kurban, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Begitu besarnya ibadah tersebut. Hadirin kaum muslimin, saudara kita yang diizinkan Allah diberikan istita'ah melaksanakan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, telah berangkat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapat haji yang mabrur. Laisal jaza ilal jannah, balasannya hanya surga. Bagi kita yang berada di tanah air, ada ibadah yang besar yang harus dan akan kita laksanakan, yaitunya penyembelihan kurban. Hadirin kaum muslimin, dari makna yang bisa kita tangkap, qaraba itu bahasa Arab, qarib artinya dekat, karib kerabat, busana dake. Dengan pelaksanaan ibadah kurban itu, kita semakin dekat kepada Allah. Jangan kurban rajin salat malih. Kurban lain tiap tahun, tapi ke rumah saji jarang. Itu tidak pas, tidak benar itu. Tapi bagaimana kita selalu mendekat? Ibadah kurban adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ibadah kurban ini telah disyariatkan dari awal kenabian dan kepada seluruh umat. Karena bahasanya tadi ada likulli. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu ayat 34, walikulli, dan bagi tiap-tiap umat. Kalau tiap-tiap umat itu berarti kasadu Allah disyariatkan penyembelihan kurban. Jadi kita ini diperintahkan Allah untuk berkurban. Maka jangan sampai kita tidak ikut di dalamnya melaksanakan ibadah yang agung tersebut, karena rugi kita kalau kita tidak ikut campur di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah kurban yang insya Allah akan kita laksanakan, biasanya rutinitasnya adalah sekali setahun. Mari kita, standarisasi kita adalah aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar dari itu. Karena perintah kurban adalah perintah Allah kepada Rasul, maka teknis pelaksanaannya harus merujuk kepada aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar dari itu. Nah, contohnya pelaksanaan ibadah kurban itu sunnah disaksikan oleh peserta ibadah kurban. Jadi hadirin, bapak saudara, keluarga kita yang ikut sebagai peserta ibadah kurban, nanti saat penyembelihan di lapangan, di masjid ataupun di musola, kalian saksikan, hadiri sunnah. Yang kedua, sunnah hukumnya mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, bukan yang memegang mic yang sebenarnya. Yang peserta ibadah kurban itu yang memegang mic ini hanya memandu, mengajak, membawa. Tapi sunnahnya itu adalah peserta. Karena bahasanya tadi adalah mengagungkan Allah, liyadhkurusmallah, selalu menyebut nama Allah.
Itulah kalimah-kalimah takbir itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi harus kita mengikuti standar aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar daripada itu. Yang ketiga, termasuk juga ibadah korban itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku. Jadi Imam Ali diperintahkan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Ya Ali, an aquma ala budni, tolong selenggarakan korbanku. Maka korban Rasul itu diselenggarakan oleh Imam Ali. Fa uqassima jilalaha wa juludaha, maka aku bagikan, aku selenggarakan dengan sebaik-baiknya, aku bagikan semuanya merata, tidak ada yang tersisa sedikit pun, termasuk jilalnya, termasuk juludaha, kulitnya. Jilal itu kalau onta itu di atas punggungnya itu ada penutup badannya, mungkin hiasan atau tapi dua supaya tidak dingin di padang pasir itu. Jilal penutup onta itu dibagikan, dibagian bukan ditinggal. Juludaha, kulit-kulitnya bagikan. Ini perintah Rasul kepada Imam Ali. Wa amaroni, aku juga diperintahkan, kata Imam Ali, an la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal, kepada pekerja, minha. Ingat bahasanya, bahasa hadis itu yang perlu dipahami. Minha, daripadanya. Nya itu hewan korban tu. Syai', sedikit pun. Maka tu muncul pertanyaan, oh kalau begitu ndak boleh dapat tukang dabiah, ndak boleh bisa tukang bantai, ndak boleh dapat panitia. Boleh, tapi jangan dari itu. Yang dari jauh itu ndak boleh. Yang dari yang lain boleh. Boleh nasi bungkui, boleh dikasih apa kek, terserah. Wa qala, lanjutan hadisnya, hadis ini sahih. Nahnu nu'tihi min indina, kami memberi itu semua, tukang jagal atau tukang dabiah, tukang bantai atau panitia, pelaksana, penyelenggara dan lain-lainnya itu memberi min indina, dari sisi kami, berarti luar dari itu. Ini terutama teruntuk kepada pelaksana. Yang wajib korban itu adalah peserta. Awak panitia membantu. Kalau ndak namuh hanya mogih makan awak, ndak namuh hanya mungkin mengeluarkan biaya dari sana dan lain-lain semacamnya, tambahannya, agian jauh itu belia. Kau jauh ibu, kau kambing ibu, bapak, dabiah seorang, kuliti seorang, bagian seorang, selesai seorang. Yang korban itu sebenarnya bukan awak. Panitia itu adalah membantu. Yang wajib korban itu siapa? Adalah peserta. Makanya bahkan para ulama menyatakan melalui hadis Rasul, kulit hewan korban itu saja tidak boleh dijual. Yang siapa yang tidak boleh menjual adalah panitia. Kalau sudah diuntuan, itu sudah lain ceritanya. Itu kan teknis itu. Kalau teknis itu kaji menurun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa tidak boleh dijual? Ini ada hadis yang sahih menyatakan, man ba'ajil dan udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan korban, fala udhiyatalah, tidak ada korban baginya. Bagaimana kau tidak boleh diperjualbelikan, tak masuk kulit dagingnya, lain-lainnya, karena di dalam Al-Quran surah Al-An'am 162 jalih Allah sampaikan, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Korban itu ibadah.
Jadi ibadah tak boleh diperjualbelikan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah persembahkan untuk Allah. Makanya Imam Ali membagikan semuanya. Atau bahanan Assalamualaikum caranya tu. Kalau awak salah taubat kepada Allah, hukum tidak berlaku bagi orang yang tak tahu. Yang kamu ko awak abian ibadah pelaksanaan korban awak sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mendekati aturan Allah dan Rasul, mengikuti sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebelum hewan atau daging korban itu dibagikan, jangan pernah mengambil barang sedikit pun. Itu haram. Kenapa? Belum menjadi hak. Kadang-kadang ada kepala hilang bagai. Kadang-kadang ada bagi kaki yang nak cukui. Kadang-kadang ada daging malayang bagai. Tak boleh. Oh, sekali setahun ya Pak? Iyo, sekali setahun. Dosa sekali setahun. Dia pergi makan anak bini je itu. Tak halal itu. Walaupun sedikit sekalipun. Walaupun sedikit. Maka hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita mengambil, memasukkan ke dalam diri kita dan kawak makan menjadi darah dan daging dari makanan-makanan yang haram. Allah akan minta itu. Itulah yang pertama nanti yang akan dihisab dan akan diazab. Jangan gara-gara sakit lo bermasalah awak besok di akhirat. Belum hak kita. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bersama bagaimana kalau lah untuk awak silakan, itu adalah hak kita. Oh, contohnya kulit, kadang-kadang kulit itu kan terjadi polemik juga. Oh, tak bisa kalau kulit itu dicancar dimasukkan ke dalam masuk kan susah. Ibu-ibu tu muabian, tak perlu. Bagian saja fakir miskin, baru orang fakir situ yang agak di bawah. Gak payah hidup ya. Paling-paling kulit kan 100,000 tu. Bagian tu, cik kulit saja. Kalau mengaluhnya, Pak, tak pandai hamba dia Pak. Kulit kau dipangan kau. Tak pandai ibu tu. Tak, tu ada toke. Ibu tu urusan dia. Selesai urusan. Boleh dia menjual, boleh. Karena sudah menjadi miliknya. Ini tak boleh awak. Penitia. Karena belum milik kita. Masih milik umat Islam. Milik bersama. Ini adalah melaksanakan korban mengikuti standar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau merujuk kepada hadis ini, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam bermasyarakat dalam pembagian pelaksanaan ibadah korban tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita bersama bagaimana mengikuti standar aturan Allah, aturan Rasul. Jangan sampai kita keluar dari sana. Kalau ragu kita boleh tanya kepada ahlinya yang faham dengan Al-Quran, yang faham dengan hadis, agar kita tidak jauh, tidak lari daripada aturan-aturan Allah dan Rasul. Kita berharap ibadah korban kita diijabah, diterima, makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lakumullahu akbar.